Rupanya ada penyebab. Penyebabnya Nabi kita, orang Islam yang ada di Mekah. Islam di kala itu sedang berkembang. Orang sudah di mana-mana membicarakan orang kafir-kafir Quraisy itu udah banyak yang masuk Islam. Udah maju Islam. Tadi saya lihat di HP, saya kemari tadi Bu, saya lihat di media itu. Sekarang di Inggris itu udah banyak kali orang Islam. Mungkin nanti Inggris itu akan menjadi negara Islam. Ada kantor-kantor polisi yang udah dijual, ada gereja-gereja. Kan sekarang ada gereja-gereja dibeli sama, malah di Denmark, di Swedia tuh kan, di Denmark, Denmark saya lihat ada satu gereja dibeli sama orang Aceh, orang Aceh. Dibeli gereja itu, sudah dipugar, dijadikan masjid. Gereja, orang lain di luar negeri tempat ibadah sudah jual. Hana le orang Jawa gereja. Begitu orang udah hebat Islam sekarang. Cuma di tempat kita aja Islam ini udah kayak gini. Di tempat orang udah maju Islam. Rupanya Bu, waktu Islam udah maju di Mekah, Nabi mengajarkan Islam dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Orang kafir itu melihat Islam udah maju, akhirnya mereka rapat. Mereka duduk meeting rapat di Mekah itu. Mereka membicarakan, ini udah di mana-mana udah orang Islam semua ini. Ini kalau kita biarkan, kata kafir-kafir itu, kalau kita biarkan Islam ini, akan hilanglah agama nenek moyang kita. Hilang kepercayaan nenek moyang kita. Jadi kayak mana? Jalan mengantisipasi supaya Islam ini tidak menyebar, kita boikot. Apa yang kita boikot? Kita boikot orang Islam. Bagaimana cara memboikot orang Islam? Jangan jual barang lagi kepada orang Islam. Barang kita jangan jual kepada mereka, barang mereka jangan kita beli. Sakit mereka jangan kita datangi, sakit kita jangan datang mereka. Jadi segala-galanya diboikot. Nah, ini namanya boikot namanya. Kalau kita sekarang apa bahasa kita, embargo, kayak minyak-minyak itu kan. Jangan dikasih minyak lah. Tadi orang kan udah susah semua. Nggak dikasih minyak. Kayak kita hari itu Selat Hormuz di daerah dekat Iran itu. Di bendung sama Iran nggak dikasih lewat minyak. Semua susah minyak. Semua. Ada Selat Hormuz. Kita di Aceh ada juga Selat Hormuz. Di Matang Gelompang 2, di Tutu Kutablang itu. Maka orang Jemberang, udah ada Selat Hormuz tuh. Titi putus ya kan. Rupanya orang-orang Mekah itu boikot lah. Semua orang udah kelaparan Bu. Mereka punya uang, nggak bisa beli barang. Jadi melihat kondisi itu, Nabi bilang kepada orang-orang yang Islam, wahai orang-orang yang sudah Islam, kita ini sudah diboikot sama kafir ini. Jadi kita ini jangan lagi tinggal di sini. Kemana ya Rasul? Berangkat. Cari tempat perlindungan, cari tempat yang aman. Kemana ya Rasul? Ke Madinah. Kita ke Madinah. Berangkat kalian ke Madinah. Cara berangkatnya, jangan rame-rame kata Nabi. Jangan rame-rame. Kenapa? Kalau rame-rame sekaligus kita berangkat, bahasa kita sekarang di sweeping, kita semua dapat. Kita semua ditangkap. Jadi bagaimana ya Rasul cara berangkatnya? Misalnya habis maghrib 10 orang, nanti habis isya 20, hampir subuh berangkat lagi. Begitu caranya, berangkat. Jadi waktu berangkat itu ada orang nanya, ya Rasul Anda tidak berangkat? Nabi mengatakan, berangkatlah kalian duluan karena yang dicari-cari itu saya, kata Nabi. Saya belakangan. Coba lihat Nabi kita. Beliau yang dicari-cari, tapi beliau yang lari belakangan. Kalau kita enggak, orang yang dicari itu yang larinya duluan. Rupanya Nabi kita belakangan. Kenapa Nabi kita dibenci oleh orang kafir? Bukan benci Nabi. Nabi kita orangnya cantik, orangnya luar biasa. Semua orang senang sama Nabi. Tapi mereka tidak senang ajaran Nabi. Di saat Nabi menyampaikan agama, dikala itulah benci mereka kepada Nabi. Kalau Nabi tidak menyampaikan agama, nggak benci mereka kepada Nabi. Jadi begitu hidup kita sekarang. Mohon maafnya dengku pimpinan daerah ini. Nanti akan dibenci orang. Kenapa? Kalau dikala dia menyampaikan agama tersinggung. Coba lihat hari ini di TikTok. Ibu punya TikTok semuanya kan? Coba TikTok. Orang Aceh sekarang benci. Ada orang-orang Aceh
Bukan mandum lah kemah, bukan semua. Tapi ada orang Aceh yang berani agama. Abu Mudi, Jituna, apa yang di luar negeri. Kenapa mereka benci Abu Mudi? Bukan Abu Mudi, bukan ulama mereka benci. Benci mereka terhadap pendapat ulama itu. Di saat mereka sampaikan agama. Tapi mereka kalau agama tidak sampai, hana pegah tapu. Pegah orangnya kamu no bahasa Aceh. Menyo dengku geduk semua buat kero. Bek pegah-pegah ke kamu. Yan baru betul dengku. Ya. Jadi tengku itu harus ngaji, jadi daya, agama itu jangan dibawa keluar. Begitu dibawa keluar agama itu. Agama itu memang tidak disenangi nafsu kita. Nafsu kita itu tidak senang kepada agama, Bu. Karena agama itu kita anggap kita semua memenjarakan kita. Coba lihat agama. Mencuri nggak boleh. Korupsi hancur dengan agama. Membunuh tidak boleh. Berzina tidak boleh. Agama apa? Tak itu orangnya kafir-kafir di luar. Mereka hubungan bebas, seks bebas. Kita bilang, kok mangat ke kafir je? Tapi agama kita melarang itu. Maka benci orang kepada agama. Maka benci siapa yang menyampaikan agama. Han cocok dengan nafsu. Maka di saat kita sampaikan agama begitu. Maka dikatakan oleh Nabi, agama akhir zaman. Orang yang membawa agamanya, orang menyampaikan agama di akhir zaman. Mungkin ini sudah sampai. Kata Nabi, di akhir zaman orang yang membawa agama bagaikan orang yang membawa bara api di tangan. Cahaya itu kita perlu. Kita berjalan di gelap. Bara api itu di tangan. Kita pegang terbakar. Kita campakkan mati. Mati apinya ya kan. Kita pegang tangan kita terbakar. Itu agama hari ini. Kita pegang agama ini. Kita berpegang agama. Kita binasa. Kita binasa hari ini. Itu belum lahir Dajjal lagi. Nanti kalau Dajjal begitu tuh. Lebih parah masa Dajjal. Yang agama yang mengaku Islam dibunuh dan sebagainya. Coba lihat. Tapi kalau kita tinggalkan agama, kita diselamatkan. Rupanya agama hari ini kita pegang. Kita putun agama. Binasa kita campakkan agama. Mati agama. Tidak ada agama. Ini nanti akan datang ini di tempat kita. Ini tunggu-tunggu ini. Ini waktu begini, mohon maaf. Dalaknya Allah baik. Allah. Ini masih Tengku baru pertama bikin pesantren ini. Mungkin ini kita dukung. Nanti suatu saat kalau Tengku ini sudah sukses, udah ada bangunan-bangunan tinggi di sini, itu udah ada orang benci sama Tengku. Apa kata orang? Ya, kalau Tengku mega kerja tak, rumah 2 tingkat. Tengku tu waktu duduk di tempat kami dulu. Ngohom dah bro kerja. Hari ini udah naik Alphard. Ya, kalau Tengku naik Alphard. Mereka lebih senang Tengku jangan naik Alphard. Kenapa? Tengku di atas balai aja. Al-Fatihah. Dia apa dia? Itu baru senang. Kalau Tengkunya sudah kaya, Tengkunya sudah mewah, itu sudah bukan ulama. Kalau naik mobil mewah, bukan ulama. Jadi yang mana ulama? Yang naik kerbu. Kebunya, itu ulama saleh, itu ulama akhirat. Naik kerbu. Yang naik mobil bukan lagi ulama. Itu akan datang pendapat. Hari ini udah datang begitu. Jadi Nabi Muhammad dulu tidak dibenci orang. Tapi di saat Nabi sudah diperintahkan sampaikan agama. Di saat itulah mereka musuh kepada Nabi. Malah yang aneh saudara Nabi musuh. Abu Lahab. Itu kan saudara Nabi, pamannya Nabi. Tapi benci kepada Nabi. Kenapa benci? Di saat Nabi menyampaikan agama. Kalau tidak sampaikan agama, enggak marah Abu Lahab. Abu Talib enggak marah kepada Nabi. Malah Nabi kita dipelihara oleh Abu Talib lagi. Tapi di saat sudah menyampaikan agama, tersinggung. Maka waktu ucap Abu Talib mau meninggal. Nabi mengucapkan La ilaha illallah. Abu Talib menggelengkan kepala. Kenapa enggak mau baca Abu Talib? Gengsi Abu Talib. Karena dia memang pemimpin orang besar. Malu dia ikut anak keponakan. Malah kita nak kemun bahasa Aceh. Maka Abu Talib menggelengkan kepala. Padahal Abu Talib yang membantu Nabi. Andai katanya zikrai keun Abu Talib dalam syurga kepada Allah. Maka itulah agama. Di saat kita sampaikan agama, banyak musuh kita, Bu. Maka hadirin yang berbahagia. Maka Nabi hijrah. Rupanya orang hijrah. Akhirnya Nabi dikepung tengah malam. Begitu Nabi kita dikepung tengah malam ingin dibunuh, Nabi kita sempat lari di tengah malam itu dengan Abu Bakar. Beliau naik ke sebuah bukit, di atas bukit itu ada gua, beliau masuk ke dalam gua.
Ini kalau kita cerita, ini panjang cerita. Akhirnya Nabi berangkat sampai Nabi di Kuba. Di Kuba itu Nabi sempat membangun masjid yang namanya Masjid Kuba. Ya, ada masjid yang Masjid Kiblatain di Arab itu. Apa kiblatain? Dua kiblat. Nah, dua kiblat. Dulu kiblatnya ke Palestina. Akhirnya Nabi sedang sholat, diperintahkan disuruh paling arahnya harus menghadap Ka'bah. Dulu Nabi kiblatnya ke Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi sedang sholat itu putar Nabi balik ke Ka'bah. Maka dinamakan masjid itu Masjid Dua Kiblat. Bahasa Arab Kiblatain namanya. Masih dengar, Bu? Nah, sikit lagi. Oh, panitia mau cari sumbangan untuk daya. Saya pikir disuruh turun, Bu. Nah, nanti kalau ada bawa celengan, ya. Oh, celeng sih. Ibu kasih sedekah ya, niat pahala untuk orang tua, untuk suami yang sudah nggak ada lagi, anak yang meninggal. Nah, ini kirim pahala. Ya Allah, sampaikan pahala saya kepada orang tua saya. Jadi gelanto bahasa tanya orang Aceh, pajuk miso sama minum es campur. Ibu tahulah harga miso ya kan? Miso 10.000, es campur 5.000. 15.000 berarti satu orang. Kalau meninggal satu orang 15. Kalau meninggal 2 30. Kalau satu rumah meninggal jangan 15 bagi rame-rame, Bu. Nah, dah. Hadirin yang berbahagia, Nabi kita hijrah lagi ke Madinah. Rupanya orang di Madinah itu udah lama nunggu Nabi kita. Udah lama nunggu Nabi kita. Begitu Nabi kita datang di Madinah, senang kali orang Madinah itu. Ada anak-anak yang lapor, orang Madinah, Nabi sudah datang. Orang sudah lama nunggu Nabi. Begitu Nabi datang ke Madinah, rupanya antusias orang Madinah itu menyambut Nabi. Dia keluar semua berdiri di pinggir jalan. Mereka bawa rebana. Ibu tahu rebana? Rebana. Rebana ya. Bahasanya apa sekarang? Bahasa hadrah. Semacam hadrah. Mereka pukul rebana menunggu kedatangan. Nah, itulah dasar pukul rebana dalam Islam. Orang ini pukul rebana, pum 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 pum, prik prik, pum pum pum, prik prik. Sambil mereka bernyanyi. Apa nyanyian orang Madinah menunggu Nabi? Coba dengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Itu kata-kata orang Madinah. Jadi tala'al badru alaina, telah terbitlah bulan purnama. Begitu Nabi kita datang, mereka melihat Nabi begitu cantik Nabi kita, sehingga mereka mengistilahkan Nabi kita dengan bulan purnama. Padahal bahasa Arab, coba lihat, ada syamsul, syamsu wal qamar. Syamsun matahari, kamarun kamar. Tapi mereka tidak memanggil Nabi, mengatakan Nabi dengan kamar. Aturannya kan kamar, bulan. Tapi mereka mengatakan badrun. Apa itu badrun? Bulan purnama. Ternyata di atas bulan itu ada bulan yang luar biasa yang bercahaya, namanya bulan purnama. Maka mereka mengatakan, Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Jadi datangnya Nabi bagai datang bulan purnama. Kita sekarang waktu nunggu pengantin pria, prehlinto bahasa Aceh. Datanglah seperti urung-urungnya, seperti Syekh Wan di sini ya kan. Udah dalai. Begitu pengantin pria datang, mereka berdiri. Bacalah itu, Tala'al badru alaina. Kalau kita artikan, telah terbit bulan
purnama. Itu kalau kita nggak lihat pengantinnya. Mehan ada ulinto. Begitu kita lihat pengantin prianya, paksa kita balik. Telah terbit bulan gerhana. Gerhana dia ulinto. Hitamnya luar biasa. Bukan masalah kulitnya hitam. Tapi yang jir ke masalah bahasa Aceh. Ka hitam bek kuto. Ka gasien bek beo. Ini kalau sempat campur ini dua macam. Bek gasin, bek beo. Udah miskin, jangan malas. Udah hitam, jangan kotor. Ini yang luar biasa, kulit hitam. Bukan luarnya aja hitam, dalam-dalam hitam. Paling kurang kayak buah manggis lah. Hitam luar, dalamnya putih. Ini enggak. Udah kulit hitam, agen tabu-sabu pula. Agen tabu-tabu. Kalau di sini, ya kena yang... ngambil sawit malam-malam ya. Ninja sawit. Begitu datang ninja sawit itu kita bilang telah terbit bulan gerhana. Bulan purnama ada apa? Begitu dia kawin di kampung kita 2 hari tempo gesik sama Pak Imam diambil Kapolsek. Pak Imam terkejut juga, kok saya dipanggil Kapolsek? Ada apa ini Pak Kapolsek? Itu yang datang ke tempat kampung Bapak itu pengantin kemarin itu DPO Pak. Kepap nih. Rupanya orang dalam percayaan orang juga dia. Udah ramah dicari-cari juga. Hadirin yang berbahagia. Jadi Nabi kita hijrah. Apa peristiwa yang luar biasa selain daripada peristiwa hijrah? Malah ini kita potong-potong ceritanya. Itu peristiwa hijrah Nabi. Ini Muharram. Ini peristiwa yang luar biasa. Terjadi pada 10 Muharram. 10 Muharram. 10 itu bahasa Arab. Ibu tahu bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Sikit-sikit bisa kan? Coba ibu lihat kemari. Wahidun. Salah bu. Wahid tukang pidato malam ini. Ibu nggak tahu nama saya? Tahu. Kok bilang Wahid satu? Wahid bahasa Arabnya memang begitu. Wahidun 1. Isnani 2. Salah satun 3. Arba'atun 4. Khamsatun 5. Sitatun 6. Sab'atun 7. Samaniatun 8. Tis'atun 9. Asyaratun 10. Jadi 10 Muharram itu ada peristiwa. Namanya Asyura. Kenapa dinamakan Asyura? Asyara 10. Itulah pas kejadian di 10 Muharram. Apa peristiwa 10 Muharram? Peristiwa 10 Muharram itu banyak sekali peristiwa. Nabi begitu hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, orang Yahudi puasa semua. Yahudi itu puasa dia. Yahudi puasa. Nabi tanya sama Yahudi. Yahudi. Kenapa kalian puasa?